Apakah kamu pernah mendengarkan nama Bagong Kussudiardja? Siapa itu? Beliau adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran 2. Tonton sampai habis ya, jangan di-skip. Tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, muatan SBDP, KD 3.2 dan 4.2, memahami interval nada. Nah, anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut. Bagong Kussudiardja. Bapak Bagong Kussudiardja merupakan seorang seniman serba bisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI, Yogyakarta pada 1954. Pada tahun 1957, beliau belajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong merintis karir di dunia seni sebagai penari Jawa klasik. Setelah belajar di sekolah tari Kredo Beksowi Romo, pemimpin Pangeran Tejokusumo. Selama bertahun-tahun menimba ilmu, Pak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi. Banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai bagawan seni. Maklum, selain menekuni dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Pada tanggal 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardja. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas mencakup tari, ketoprak, karawitan, dan sinden. Sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara. Atas kesetiaan terhadap dunia seni, Pak Bagong mendapat anugerah karya cipta putra bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus VI. Namun, pada tanggal 15 Juni 2004, Pak Bagong Kussudiardja meninggal dunia. Jenazah koreografer kondang berusia 76 tahun ini disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kussudiardja dan dikebumikan di Dusun Sambungan, Gunung Sempu, Kasihan, Kabupaten Bantul. Ayo menulis. Kamu telah membaca teks berjudul Bagong Kussudiardja. Sekarang kerjakan tugas berikut. Kemudian setelah selesai mengerjakan, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Pertanyaan pertama, tuliskan informasi-informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardja dari teks bacaan Bagong Kussudiardja. Gunakan kosakata baku. Nah, jawabannya adalah yang pertama, Pak Bagong Kussudiardja merupakan seorang seniman. Yang kedua, Pak Bagong lahir di Yogyakarta pada 9 Oktober 1928. Yang ketiga, Pak Bagong menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI, Yogyakarta pada tahun 1954. Yang keempat, Pak Bagong belajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Yang kelima, Pak Bagong aktif merintis seni batik kontemporer.
Yang keenam, Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kusudiarjo pada tanggal 5 Maret 1958. Yang ketujuh, Pak Bagong mendapat anugerah karya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus ke-6. Dan yang terakhir, Pak Bagong Kusudiarjo meninggal dunia pada hari Selasa 15 Juni tahun 2004. Pertanyaan kedua, carilah informasi mengenai judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kusudiarjo. Antara lain, batik, keris, reog, layang-layang, kebangkitan dan kelahiran Isa Al-Masih, bedaya gendeng, yapong, wira pertiwi, satria tangguh, tani, dan bayangkari. Pertanyaan ketiga, carilah informasi mengenai tokoh tari daerahmu, baik seorang pencipta tari, penari, ataupun pemimpin sanggar tari. Nah, jawaban ini tergantung daerahmu. Silakan kamu cari ya. Anak hebat harus semangat. Bapak Bagong merupakan seorang tokoh tari daerah. Tari daerah dapat ditarikan secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. Berikut contoh-contoh tari daerah yang ditarikan secara berpasangan. Nah, anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut. Tari daerah berpasangan. Terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Berikut beberapa contoh tari daerah berpasangan. Yang pertama adalah tari piring. Yang kedua, tari serampang 12. Yang ketiga, tari payung. Yang keempat, tari legong. Yang kelima, tari janger. Yang keenam, tari ketuk tilu. Yang ketujuh, tari bambangan cakil. Kedelapan, tari zapin. 9, tari gandrung. Dan 10, atau yang terakhir, tari golek menak. Ayo mencoba, lihatlah sebuah video tari daerah berpasangan. Perhatikan gerakan dan pola lantai penari dalam menyajikan tarian. Yang ketiga, tirukan 5 gerakan dari tarian tersebut. Berlatihlah melakukan gerakan-gerakan tari tersebut hingga mahir. Gerak tari berpasangan dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan perempuan, atau laki-laki dan laki-laki. Namun, dalam pelaksanaannya tidak selalu hanya 2 orang penari yang menarikan. Dalam pementasannya, tarian dapat ditarikan oleh beberapa pasangan penari sekaligus. Peran tiap penari berbeda-beda, tetapi masing-masing penari berperan serta untuk menghasilkan sajian tari yang terlihat indah dan harmonis. Yang kedua, muatan IPA. KD 3.2 dan 4.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Tarian yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari berkeringat banyak. Iya, betul. Oleh karena itu, para penari sangat memperhatikan kebersihan badannya. Kita juga harus menjaga kebersihan badan. Remaja yang sedang dalam masa pubertas biasanya banyak beraktivitas. Kelenjar keringat dan kelenjar minyak juga lebih aktif akibat pengaruh hormon. Apabila kamu tidak memperhatikan kebersihan badan dan pakaian, tentu akan menimbulkan masalah bagi kesehatan dan dalam pergaulan bersama teman. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.